sedang putus asa, sedang dibawa untuk tidak lagi ke gereja, sedang berada di luar kasih Tuhan. Kenapa? Karena mulai bertanya-tanya ketika pertolongan Tuhan belum datang, Tuhan di mana? Haleluya, haleluya. Oke, saya siapkan. Ya. Oke, terima kasih kepada yang kembali sidang yang tidak hadir pada hari ini, ya, karena satu dan lain hal. Makasih pada Bapak Pendeta WNI, kepada pengerja, pengurus yang ada tempat ini, jemaat Tuhan, yang boleh mempercayakan kembali untuk saya boleh melayani di tempat ini. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Yesus luar biasa, saudara juga luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, Tuhan kita luar biasa. Saudara, maafkan tadi saya telat, ya. Memang saya ada pelayanan ya di gereja di daerah Roksi. Tadi sudah berangkat sedikit lebih awal, ya, sebelum ibadah selesai. Namun tiba-tiba tadi di jalan Kuitang mau belok ke kanan nih ke sini, ya, Keramat. Tiba-tiba kempes buat saya. Wow, kacau banget. Saya dalam hidup juga berangkat kejar waktu, ya, kempes, dan saya merasa waduh, ini kempes nih. Tadi saya mau belok kanan udah nggak mungkin, kan, lurus juga nggak mungkin. Ke kiri saya pikir ada gedung menara, kan, gereja kita juga. Tapi gedung menara jam segini ibadah mati juga susah, kan, pasti. Sementara buat saya paksain juga, ya, karena nggak mungkin bisa berhenti. Dan akhirnya sebelum gedung menara itu ada hotel kecil. Saya masukin aja, saya bilang, Pak, saya mau parkir sebentar. Ya, saya harus ada pelayanan di gereja, jadi yang penting parkir dulu. Saya harus berangkat dan saya lihat ban mobil saya hancur. Saudara, hancur, kan, mungkin saya jalanin juga, ya. Itu ban luarnya, wah, udah gak berbentuk gitu, ya, saudara. Dan saya cari tukang ojek, nggak ada tukang ojek itu. Saya bilang, saya langsung panggil aja, tolong anterin ke sini, ya, nggak pakai aplikasi, udah nggak sempet juga, ya, untuk pesan-pesan gitu, ya. Dan puji Tuhan, tiba di tempat ini, boleh bagikan berkat, boleh bersama-sama ibadah. Dan satu hal, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan kita yang luar biasa. Walaupun saya diizinkan mengalami hal seperti itu di luar pikiran saya, tapi saya tetap katakan Tuhan baik. Dan terima kasih kepada Tuhan. Ajar Tuhan untuk saya melihat bahwa Tuhan tetap baik. Ya, walaupun mau pelayanan, mau ibadah, kok ada aja gitu, ya. Tapi ya itu, Tuhan terbaik. Dan hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan, ya. Nama saya Pendeta Aris Setiawan Rusli, nama panjangnya, ya. Kejarlah kekudusan, saudara, kejar kekudusan. Next. Nah, saya mau bawa saudara dulu sedikit ke sebuah cerita, ya, di dalam firman Tuhan ini. Ya, saudara, di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17 yang Bapak Ibu bisa lihat, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berlapis keliling Elisa. Jadi, ya, terjadi peperangan saat itu Israel dan Aram. Dan taktik Raja Aram diketahui gitu, ya. Kalau perang kan ada taktiknya, strateginya. Dan tentara Aram, Raja Aram yang tadinya ingin mencegah orang Israel lewat sebuah jalan, tiba-tiba Israel nggak jadi lewat situ. Mereka bingung. Oh, siapa mata-mata, kan? Siapa yang kasih tahu? Ternyata ada yang lapor. Israel punya hamba Tuhan, punya abdi Tuhan, punya pelihat, gitu, ya. Dalam hal ini Nabi Elisa. Lalu marah Raja Aram, kirim tentara yang lebih besar. Datangin ke Nabi Elisa.
Nah, bujangnya ini seperti di cerita ini, ya dia melihat celaka, ya celaka di Tuhan. Pasti kaget, panik kalau kerumunan salah satu tentara lengkap datang ke wilayah di mana kita tinggal. Tapi Elisa tenang aja. Dan bahkan dia bilang jangan takut, yang menyertai kita lebih besar. Mana? Lalu Nabi Elisa, Tuhan bukakan kiranya mata daripada bujang. Dan ternyata Tuhan izinkan bujang ini melihat, dan benar tentara Tuhan jauh lebih banyak. Ada amin? Ada amin? Saudara yang dikasih Tuhan, dunia next. Nah, dunia sedang menjauhkan kita dari Tuhan. Dunia membuat kita hanya melihat dunia. Itu ada gambar ya, mata dengan penglihatan. Ya, dunia katanya dunia sekarang hanya segenggaman handphone kita. Ya, apa-apa semua dari dalam ya. Jadi kita lebih melihat dunia daripada melihat Yesus, daripada melihat Tuhan. Kita tidak dapat lagi melihat di tengah-tengah dunia yang semakin maju, menakutkan, mengerikan dan lain sebagainya. Yang kita pandang, yang kita lihat hanya dunia dan segala isinya, kesenangan, kesusahan, sakit penyakit, banyak godaan dan lain sebagainya. Dan memang iblis dengan segala taktiknya, dia ingin membuat anak-anak Tuhan terlena. Dia ingin membuat kita menjadi buta, tidak dapat lagi melihat. Ya, seperti bujang tadi, dia awalnya belum bisa melihat pertolongan Tuhan. Ya, ada banyak orang sedang putus asa, sedang dibawa untuk tidak lagi ke gereja, sedang berada di luar kasih Tuhan. Kenapa? Karena mulai bertanya-tanya ketika pertolongan Tuhan belum datang, Tuhan di mana? Ada banyak. Saya kerap kali sharing baik dengan jemaat yang mau terbuka, teman-teman. Ketika permintaan doanya tak kunjung dijawab, mulai dia bilang, kayaknya gue mulai ragu sini Tuhan ini ada apa enggak. Nah itu, dunia dengan kesulitannya, dengan segala keadaannya, dengan segala kesenangannya telah membuat orang tidak lagi bisa melihat Yesus dengan kuasanya, tidak lagi dapat melihat Yesus dengan pertolongannya, tidak dapat lagi melihat Yesus dengan firman-Nya yang mengatur kita, menasehati kita. Dunia sedang menarik kita dari lingkaran kasih Allah. Waspada, hati-hati. Dunia membuat kita nggak yakin akan kuasa Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini kita tetap yakin akan kuasa Tuhan. Boleh katakan amin sekali lagi? Amin. Seperti tadi saya katakan, wah saya mau pelayanan, udah doa, kok ban saya bocor. Ini bisnis segala cara. Kalau kita tidak mampu melihat bahwa Tuhan punya caranya yang luar biasa, mungkin saya sudah mulai, mana Tuhan? Mana Tuhan? Kok nggak tolong saya? Kok saya diizinkan mengalami ini? Banyak orang seperti itu, nggak lagi mampu melihat, nggak yakin lagi bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Kesusahan dia jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan. Ada banyak orang mengalami seperti itu, yang masalahnya lebih besar dari kuasa Tuhan. Padahal kita dengan iman, Allah kita lebih besar dari masalah kita. Mari, setiap saat, nggak hanya di hari Minggu, amin. Setiap saat memang Allah kita luar biasa. Biar kita mampu melihat, ya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, ya gereja atau orang-orang percaya sedang disibukkan dengan apa? Kerjaan, karena ekonomi, sehingga membuat kita tidak lagi untuk beribadah. Karena kalau nggak kerja, memang kita harus kerja kan, tapi kerjanya udah merupakan jam-jam ibadah. Nah, ini nggak cukup kalau nggak cari uang tambahan. Akhirnya tidak bisa gabung pertemuan ibadah. Tidak lagi sanggup melihat kalau kita beribadah bisa mendatangkan kekuatan. Pada Tuhan bilang, latihlah dirimu beribadah. Itu berguna untuk hidup kita saat ini maupun hidup yang akan datang. Tapi udah sedikit orang yang mampu melihat itu. Tapi saya berdoa tempat ini kita masih mampu diberikan kemampuan untuk melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, hikmah Tuhan. Ya, banyak orang tidak lagi mau melatih dirinya dengan iman.
sampai beriman. Apa-apa mesti minta dengan iman. Ya, kadang Tuhan kan suka memberi pertolongan itu menguji hati kita. Ada di ujung-ujung Tuhan bernyatakan, ada Tuhan ini lihat hati kita. Tuhan lebih tertarik dengan proses hati kita daripada sekedar ya aku berkati, aku tolong. Nah Tuhan lihat hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Saudara, oleh sebab itu dunia sedang dibutakan. Dunia tidak dapat lagi melihat. Dunia tidak lagi mau melatih dirinya dalam iman. Ya, kalau kita ada sesuatu kita bisa berdoa. Bahkan berdoa dengan air mata. Ya, doa pagi-pagi benar. Apakah kita masih lakukan? Atau kita cuma doa juga dari dulu saya doa Tuhan tidak jawab. Hati-hati. Ya, kita tidak lagi bisa melihat Yesus. Dunia yang tampil di depan dengan segala keadaannya. Ya, kalau kita ada masalah, kita udah mau bangkit lagi. Padahal Tuhan bilang orang benar itu 7 kali jatuh dia akan bangkit. Amin. Kita sekali jatuh aja udah Tuhan nggak ada. Kita nggak mau gereja lagi minggu. Itu fakta. Mari hari ini firman Tuhan ingatkan saya dan saudara untuk kita tetap percaya. Kalau ada masalah hari ini Bapak Ibu, percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, bahwa Tuhan bisa menolong masalah. Waktu kita datang di kaki Yesus, bukan di kaki saya, kaki Yesus, kita bawa masalah kita. Tuhan, aku bawa hari ini masalahku dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Tuhan, aku bawa masalahku, ban mobil aku bocor, ya, hancur, ya, bawa ke Yesus. Karena saya percaya masih ada cara Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan buat kita. Amin. Ya, jangan menyerah, jangan kita menjadi tidak dapat lagi melihat pertolongan Tuhan. Lanjut. Firman Tuhan bilang begini dalam 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yang saya menekankan pikiran yang dibutakan. Orang tidak lagi bukan hanya menerima Injil, tapi orang-orang Kristen sendiri yang menerima Injil, yang sudah percaya Yesus. Anak-anak dunia ini sudah mulai pikirannya juga dibutakan oleh ilah zaman ini, oleh keadaan dunia. Ya, apalagi yang ada di hadapan kita adalah apa? Wah, dunia dengan segala keindahannya dan kemeriahannya. Belum lagi media sosial. Tadi saya bilang dunia ada di genggaman tangan saudara, karena dengan genggaman tangan kita, smartphone kita ini bisa mendunia kan, bisa berkomunikasi, bisa melihat berita dan lain sebagainya. Ya, hati-hati dengan sesuatu yang membutakan pikiran kita. Berapa banyak waktu yang kita habiskan antara membaca Alkitab dengan melihat smartphone kita? Jujur aja, smartphone. Sebentar membaca kita 2 pasal, berapa pasal di sini ya membaca yang dikumandangkan oleh gembala. Wah, rasanya udah lama banget baca. Nih, udah hari ini nggak baca dulu. Tapi saya percaya tempat ini semangat membaca kita. Amin. Ya, merenungkan firman Tuhan. Ya, hati-hati sesuatu yang membutakan, karena di hadapan kita yang kita lihat di dalam dunia ini. Belum lagi harta uang yang memang dibutuhkan, tapi itu yang terus ada di pikirannya, ada di hatinya. Ya, kesenangan dunia ini, hobi, jalan-jalan, apapun itu sudah mulai menutupi tadi keadaan dunia tadi, menutupi kuasa Tuhan, terang Tuhan, kasih Tuhan. Mari hari ini jangan mau pikiran kita dibutakan, mata iman kita dibutakan. Nah, lanjut. Ada kisah juga dalam Alkitab ya, awan sebesar telapak tangan istilahnya, saudara. Jadi di dalam ayat ini saya baca ayat yang saya kutip, 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai 45. Setelah itu dia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, dia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai kau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit jadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang melebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yesreel. Kita tahu musim kelaparan, hujan tidak turun-turun. Lalu
Ini Elia, zamannya Elia. Elia juga punya abdi ya, punya pelayan. Jadi abdi itu disuruh melihat ya, coba lihat ya, naik ke atas sana, coba lihat kira-kira hari mau turun hujan nggak gitu kan. Kalau kita panas gitu ya, nggak ada mendung-mendungnya, mungkin kan dilihat seperti itu, tidak ada awan sekecil apapun. Tapi sampai 7 kali Elia bilang, coba lihat. Ini tentang apa? Usaha, tentang kegigihan kita. Tadi saya bilang 1 kali jatuh udah nyerah, 2 kali, 3 kali, apalagi belum 7 kali. 7 kali udah bukan kibar bendera putih, udah KTP dengan agama, udah gak percaya lagi. Tapi bujang ini coba lihat sampai 7 kali. Dia cuma lihat ada apa? Awan setelapak tangan. Ya itu mah nggak ngaruh apa-apa. Jangan pernah sepelekan hal kecil. Ada amin. Tuhan bekerja dari hal-hal yang kecil. Kalau siapa pasti ada perkara yang kecil itu bisa jadi besar tanggung jawabnya. Dia lihat memang ada awan, hanya setelapak tangan kecil. Tapi jangan pernah sepelekan kuasa Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita hanya mampu melihat, pertolongan Tuhan yang kecil, baru setelapak tangan, baru kecil doang. Jangan sepelekan itu. Amin. Kita percaya kuasa Tuhan yang besar. Kita lihat di situ dalam sekejap mata. Sekejap mata, coba kedipkan mata lalu naik lagi kan? Itu sekejap. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan dengan lebatnya. Karena memang sudah tidak turun hujan. Dahsyat kuasa Tuhan kita. Tapi kebanyakan kita melihat cuma begini doang. Kita tidak percaya kuasa Tuhan. Kita tidak mampu melihat pertolongan Tuhan. Yang kita lihat di depan mata kita hanya awan setelapak tangan, hanya hal kecil di dalam kehidupan kita yang menurut kita biasa saja. Ingat waktu mujizat 5 roti baikan kan? Apa yang kamu punya? Cuma ini. Nampak sepelekan di tangan Tuhan itu bisa jadi hal yang luar biasa. Amin. Awan setelapak tangan. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan bermujizat, tidak ada yang mustahil. Mari jangan pernah sepelekan hal kecil dalam kehidupan kita. Ya, dunia memang membuat kita tidak bisa melihat apa-apa. Betul? Dunia sedang, tadi saya katakan, sedang membuat kita tidak melihat apa-apa. Kita dalam masalah, mana pertolongan Tuhan. Kita lihat lagi mana, aku tadi udah doa pagi, doa semalam suntuk, sampai doanya suntuk. Sekarang bukan semalam suntuk, udah suntuk matanya, tidur, udah nggak tahu mana doa mana tidur. Mulai menyerah, aku nggak mau doa lagi. Ini terjadi, saudara. Terjadi. Mungkin kita dengan kerendahan hati karena kita mengalami situasi seperti itu. Saudara yang kasih Tuhan, dunia ini memang kita atau iblis ingin membuat kita jatuh dan terus jatuh. Tapi orang benar 7 kali jatuh dia akan bangkit. Kita jangan sampai iman kita mati, kita harus. Saya percaya kuasa Tuhan sedang bekerja. Saya percaya tangan Tuhan sedang merendah. Saya percaya pertolongannya sedang on the way ke tempat saya. Kita harus katakan dengan iman. Jangan iman kita nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada mujizat hal kecil. Kita bisa bernafas, kita bisa jalan, kita bisa apapun itu mujizat dari Tuhan. Kita suka sepelekan. Kalau kita mengeluh misalnya gaji saya kecil, naik-naik, kita lupa kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Kita bisa aktivitas. Mereka yang sakit, memaaf, mereka tidak dapat berdaya, tidak dapat jalan, tidak dapat bangun, bahkan dengan segala macam jenis penyakit dunia ini. Mari kita mau memandang. Nah, apa sih jawabannya? Lanjut. Nah, kunci untuk kita melihat Allah di dalam Ibrani 12:14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berusahalah damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat
Lihat Tuhan, saudara mungkin sudah membawa Tuhan, saya lihat di bawah baju putih. Ya Allah itu kan roh. Kalau kita melihat dalam roh dan kebenaran, memang Tuhan bisa saja menampakkan dirinya. Tapi betapa sucinya kita harus. Tapi yang saya mau ajak saudara lihat Tuhan itu tidak hanya bicara fisikal ini, tetapi kita melihat. Kalau saya melihat saudara mungkin melihat saya, kita sama-sama sudah iman. Kalau kita melihat Tuhan dalam hidup dia, bisa dia Tuhan. Kita melihat Tuhan, betul? Bukan melihat dia, tapi roh Tuhan yang dalam hidupnya luar biasa. Oh dia itu setia, dia imannya kuat. Kita melihat Tuhan di dalam hidup dia. Makanya Tuhan bilang kita ini adalah terang dunia, amin. Kita adalah garam dunia. Kita yang harus memancarkan Yesus yang dalam hidup kita. Kita melihat Tuhan itu. Tapi ketika kita melihat orang yang lemah, wah pasti, atau orang-orang yang tidak baik dalam hidupnya, mungkin tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Nah kalau kita melihat Tuhan, ternyata jawabannya kekudusan. Tuhan akan lebih tertarik melihat hati daripada sekedar dia memberkati. Kita mau melihat ujungnya, sebab akibat itu kita lihat bahwa kita bicara kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Oke, next. Ya. Nah ini, ya baik. Yang bagian pertama ini berusaha hidup damai, tadi kami katakan dengan semua orang. Berusaha hidup damai. Ini saya mengatakan ini identitas kita. Nah, apakah identitas kita anak Tuhan hari-hari ini sebagai orang-orang yang suka bawa damai masih ada dalam kehidupan kita? Orang-orang ya, identitas itu nggak hanya bawa damai, salah satunya itu. Tetapi saya bicara identitas, apakah kita masih memiliki iman? Apakah kita masih memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita? Ya, karena firman Tuhan bilang Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut siapa? Anak Allah. Di sini anak Allah. Kita anak Allah. Amin. Anak Allah akan setiap beribadah, akan berdoa, akan selalu percaya. Itu identitas kita. Akan berkata-kata baik, pikirannya boleh baik. Tapi kalau enggak, bukan. Nah, itu suatu tanda tanya. Jadi jangan sampai kita kehilangan identitas kita dalam kehidupan kita. Ya, dunia tadi sedang menarik kita dari kasih Allah. Iblis berusaha untuk membuat kita tidak dapat lagi melihat pertolongan, kasih Tuhan, bahkan kekudusan Tuhan. Ya, dunia sedang melakukan itu. Nah, oleh sebab itu manusia sudah tidak lagi mengejar kekudusan dalam kehidupannya. Identitas kita sebagai anak Tuhan, kita ibadah udah nggak lagi mau ibadah, udah nggak lagi mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ada penurunan nilai-nilai penyesuaian yang terhadap keadaan yang berubah. Misalnya, laki perempuan belum menikah hidup serumah. Nah, apa-apa zaman sekarang nggak usah heran. Itu penurunan nilai budaya juga ya, nilai-nilai agama gitu ya. Tapi banyak di luar sana. Seperti negara-negara maju, udah gak heran yang kita sebut kumpul kebo gitu kan. Dulu sesuatu yang gak boleh. Di sini masih ada, tapi banyak juga yang gak suami istri, tinggal serumah, bahkan melakukan perbuatan suami istri, hubungan suami istri yang seharusnya belum boleh. Mereka tidak takut, mereka tidak menjaga kekudusan. Kalau dulu kita ingat firman Tuhan bilang kuduskanlah hari Sabat. Katakanlah Sabat itu sekedar buat simpel hari Minggu kan, hari dimana kita beribadah. Tapi mohon maaf, saya Minggu mau pergi mancing, saya mau ada hobi saya, komunitas saya tidak beribadah. Apalagi memang saat ini sekarang gereja-gereja ada ibadah 1, 2, 3, 4, 5. Kan saya bergereja pagi, nah nggak gereja sore lagi dong. Ya betul. Tapi esensinya adalah apakah kita menjaga. Kalau dulu tuh zaman saya masih lebih muda dari ini ya. Kita hari Minggu benar-benar menggunakan waktu Tuhan, baik kita melayani, ibadah. Tapi sekarang orang sekedar datang ibadah 1 misalnya, selesai, udah pikirnya udah selesai kewajibannya doang.
Padahal kita harus kuduskan hari Sabat. Kalau ikutin hari Sabat yang sungguh-sungguh, benar kita mau ngapa-ngapain, betul? Tapi karena kasih Tuhan, selesai ibadah satu, ya saya lanjut kerja lagi, masih oke gitu. Tapi esensinya adalah kita bagaimana terhadap pertemuan ibadah, terhadap hari Sabat yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita melihat sejarahnya, itu hari yang harus dikuduskan, hari dimana kita harus dekat sama Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, identitas kita sebagai anak Tuhan, salah satunya membawa damai di identitas anak Allah. Suka keributan? Tidak ya di sini, amin. Ya, orang yang suka ribut itu bukan anak Allah. Ya, bikin ribut, berantem, sama sini di tangga, di jalan, di gereja, di mana? Itu bukan ciri anak Allah. Identitas kita. Oleh sebab itu, identitas kita untuk kita hidup kudus. Lanjut. Nah, kejarlah dan kejarlah kekudusan. Nah, ini intinya. Ya, saya coba kupas dari kata kejar. Nah, kejar ini dalam pengertian dari makna kata-katanya sudah memiliki kata kerja yang aktif yang dilakukan terus-menerus ya sampai hari ini dan mengandung kalimat perintah kewajiban buat kita orang percaya. Jadi kalau firman Tuhan bilang kejarlah kekudusan, itu satu kalimat aktif yang harus kita lakukan. Apakah sampai hari ini kita masih mengejar kekudusan? Nah, kita periksa hati kita. Kenapa kita tidak pernah melihat Tuhan? Ya, yang kita lihat hanya tadi apa? Dunia dengan segala keindahannya. Kasih Tuhan mulai muda, terang Tuhan mulai muda, kuasa Tuhan mulai tidak kita percayai dan lain sebagainya. Kita tidak pernah melihat lagi dan merasakan. Apakah hari-hari ini tengah-tengah dunia yang tadi sudah mengalami penurunan, kita masih kejar yang namanya kekudusan? Apakah kita mengejar dengan seperti berlari gitu, mengejar bis kota, mengejar bis gitu ya? Kalau zaman dulu udah mengejar sih udah naik TJ gitu ya, nggak terlalu mengejar gitu ya. Tapi mengejar seperti itu. Apakah kita masih berlari-lari untuk kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Ya, itu kalimat kata kerja, kalimat yang mengandung juga perintah, bukan pilihan. Kalau Bapak Ibu bilang, ya itu kan pilihan, boleh saya lakukan, boleh enggak? No. Di dalam makna kata itu kewajiban kita orang percaya. Kejar kekudusan buat diri kita, keluarga kita yang terdekat dulu. Kalau di gereja buat seluruh jemaat Tuhan. Apakah kita masih menjadi kekudusan atau ya udah nggak apa-apa? Nilai-nilainya kan tadi kan udah mulai turun. Udah nggak apa-apa, nggak dilakuin, nggak apa-apa dan nggak apa-apa dan nggak apa-apa. Akhirnya hidup dia tidak pernah lagi bisa melihat Tuhan. Yang dia lihat apa? Masalah. Orang Israel kurang apa coba melihat Tuhan dalam pertolongannya. Dia kalau teberong berbulan buat udah pernah dilihat, tapi waktu mereka minum air yang pahit dan tidak ada makanan, mereka bersungguh-sungguh. Mereka tidak pernah apa melihat Tuhan sesungguhnya, karena hatinya nggak kudus. Ternyata itu penyebabnya, ya. Jadi kejar kekudusan. Lanjut. Nah, kekudusan ya di dalam bahasa Yunani ataupun Ibrani, yaitu pemisahan dari dosa, dipisahkan, dikhususkan untuk Allah yang mengalami keserupan dengan Kristus. Itu kekudusan. Ya, jadi kita waktu terima Yesus kan kita disucikan. Apakah kita suci terus? Kita disucikan, tapi kita perlu kejar kekudusan. Bukan berarti kekudusan yang awal tadi berarti nggak berlaku, bukan. Tapi untuk hidup menurut kehendak Tuhan, untuk hidup terpisah dari dunia ini, untuk hidup dikhususkan bagi Tuhan. Hidup saudara adalah milik Allah. Seharusnya kita menyenangkan hati Tuhan. Harusnya hidup saudara buat Tuhan. Ya, di tengah-tengah kegiatan kita. Jadi kita akan tahu kita harus hidup terpisah dari keadaan dunia ini, dari dunia yang jahat ini. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa memandang pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kudus. Sudah, kita harus jaga kekudusan. Nanti kita lihat bagian itu ya. Lanjut.
Firman Tuhan bilang, Matius 5 ayat 8. Mari kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, akan mereka akan. Nah, tadi dari tanpa kesucian orang tidak dapat melihat Allah kan? Perkataan berbahagia ini orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah. Kalau saudara tetap hidup sungguh-sungguh tidak ikuti dunia mungkin ya apa mabuk, mohon maaf saya tidak mabuk. Mungkin dunia sedang melakukan ini, saya tidak. Kenapa? Karena saya sudah jadi anak Tuhan. Saya sudah dikuduskan, saya dikhususkan oleh Tuhan. Amin. Ada seorang pebisnis. Sebelum dia bertobat, namanya dunia bisnis itu tidak lepas dari namanya dunia entertainment, dunia malam, dunia gemerlap. Ada banyak hal yang dikerjakan. Satu saat pebisnis ini bertobat. Dia putuskan dalam hidupnya, saya tidak lagi bergaul dengan mereka dalam arti dunia malam lagi. Gampang nggak? Gampang. Dia mulai dikucilkan teman-temannya. Yang bisnisnya tadi dikasih, males lah, dia mah udah nggak temen lagi, so suci dia, so itu pasti populer dunia. Tapi apa yang dilakukan bisnis? Dia bergaul dengan anak Tuhan. Anak Tuhan juga banyak bisnis juga. Dia bergaul erat. Saudara tahu, bukan tentu memberkati dia. Amin. Saudara, kalau kita mau hidup kudus, ya suci, kita akan melihat, oh Allah tetap menolong kita. Kita tetap akan melihat awan setelah pertengahan yang akan berubah menjadi awan yang akan datang hujan. Kita akan tetap bisa melihat tentara surga selalu beserta kita. Amin. Ketakutanmu, apa yang kita alami sama-sama, kita jujur di hadapan Tuhan. Kita punya ketakutan, kita punya kekhawatiran, tapi dalam kekudusan, kesungguhan hidup kita dalam Tuhan, kita dimampukan Tuhan. Aku melihat pertolongan, penyertaan, aku melihat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, tanpa kekudusan orang tidak dapat melihat Allah. Ini penting, ini penekanan yang menjadi khotbah daripada apa yang pesan yang saya sampaikan kepada saudara. Lebih lanjut, nah ini kita masuk. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Gunung Tuhan, gunung kudus Tuhan. Allah kita kudus, setuju? Apakah kita boleh sembarangan? Harusnya nggak boleh. Tapi akhir-akhir ini, saya tidak sedang menghakimi, hanya Tuhan yang tahu. Dari beberapa obrolan kehidupan dia sedang ini, tapi tetap dia melayani, menangis. Kalau seorang pendeta yang lagi ramai yang ada di daerah Blitar katanya, khotbah, KKR, tapi perbuatannya ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kok bisa? Bisa. Nah itu yang harus hati-hati. Saudara, kekudusan itu sebuah proses, nggak tiba-tiba lahir begitu. Kekudusan harus kita kejar. Oh saya mau udah pendeta, pasti hidup saya kudus. Kita sama-sama mengejar kekudusan. Ada amin? Ada banyak orang enak aja turun naik gunung Tuhan, seolah-olah seperti itu, tapi hatinya nggak murni, hati nggak bersih. Naik turun mimbar mungkin iya, tidak ada yang tahu. Amin. Pendeta nggak tahu, bisa ditipu. Tapi waktu saudara naik di gunung Tuhan, sesungguhnya saudara itu saudara yang doa, tapi perbuatan yang kita belum minta ampun, Tuhan gak berkenan. Memang Tuhan sembarangan. Dosa merupakan pemisah. Sudah jelas itu. Tuhan kan baik dengan orang berdosa. Saudara, ini teguran buat hamba Tuhan, juga buat jemaat Tuhan. Artinya apa? Gak ada bedanya kita. Setuju? Kita sama-sama. Ya bahkan yang sudah melayani lebih lagi sama ya, yang ada tampil. Seperti tadi saya katakan, ya banyak mereka yang tetap aja naik ke gunung Tuhan, tanda kutip, tetap melayani dengan luar biasa. Padahal kelakuannya kebetulan ada yang tahu, menjijikan, mengerikan, dan dia rasa, berbahasa apa tetap. Nah itu hati-hati. Ya hati-hati itu. Firman Tuhan ini datang lebih dulu kepada saya, dan saya
harus koreksi diri saya terus juga mau ya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Amin. Kita boleh naik ke gunung Tuhan karena saudara memang hatinya suci, tangannya bersih, ya menjaga perkataan, pikiran, perbuatan. Lanjut, next, ya. Ini saya bilang, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang saudara akan lihat apa? Apa sih? Saya pusing dengan masalah. Saya kenapa sih hidup saya begini? Nggak ada kemajuan, mengeluh terus bersungut-sungut, marah-marah. Itu ciri-ciri orang yang nggak menjaga kekudusannya, hatinya. Dia lebih menuntut Tuhan berkati dia daripada Tuhan memproses dia. Mungkin Tuhan sedang mengingatkan dia. Kamu masih benci, dendam, terus sampai sekarang mau mengampuni. Itu teguran Tuhan datang. Tuhan hal yang tidak mudah. Ya, lanjut. Nah, tapi manusia yang menjaga kekudusan, saudara akan dimampukan melihat Tuhan. Ada amin. Tuhan yang tampil di depan, di tengah-tengah kesulitan dunia, melihat dalam pertolongannya, mujizatnya, kehendaknya. Apa sih kehendak Tuhan? Ya kan? Apa yang Tuhan mau? Apakah kita suka melihat itu? Oh, Tuhan bilang nggak boleh begini. Ya Tuhan, saya nggak boleh melakukan lagi. Ya, karakter dan sifat Tuhan. Bukankah kita harus semakin serupa dengan siapa? Kristus. Barang siapa di dalam dia wajib hidup seperti Kristus. Kita harus semakin serupa. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Tapi tadi saya bilang banyak orang yang sudah tidak lagi mementingkan ini. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau kejar kekudusan, Tuhan akan izinkan saudara untuk melihat Tuhan di dalam karyanya, pertolongannya, kebaikannya, firman-Nya, kuasanya dan pertolongannya. Amin. Itu akan mengubah hidup kita. Itu akan membawa hidup kita lebih indah di hadapan Tuhan. Dunia masalah. Kita lihat masalah. Keindahan betul, yang kerap kali hanya bersifat sementara. Kekayaan dan sebagainya yang membuat manusia terhimpit ya dalam apa yang dunia ini tawarkan. Lanjut. Tuhan mau kita hidup kudus. Kejar kekudusan, hiduplah kudus ya. Firman Tuhan katakan 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku Tuhan itu kudus. Kita yang sudah dibenarkan, mari kita mau kejar kekudusan. Kita bukan mau menjadi orang yang sok kudus, sok suci. Saya lebih hebat dari kamu, saya lebih suci dari kamu. Tapi kita sama-sama mau menjadi pribadi yang mengejar kekudusan, hidup dalam kekudusan. Kenapa? Sebab Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang kudus. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, bertemu Tuhan, Yosua nggak boleh gitu. Waktu itu, Yosua di tengah-tengah Gunung Sinai. Tapi yang boleh naik siapa? Musa yang Tuhan izinkan. Waktu Musa bertemu Tuhan, dia ingin di semak-semak belukar, ya semak-semak duri, dia ingin nyamperin aja, stop, itu tempat yang kudus. Allah yang kita sembah itu kudus. Oleh sebab itu, kalau saya mengajak saudara untuk mengejar kekudusan, bukan untuk kita menjadi sok kudus, sok suci, tapi memang itulah rahasia firman Tuhan untuk kita hidup kudus. 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara, mari jangan tercemar dengan dunia ini. Kudus, ya kuduslah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saudara tahu Samuel waktu masih kecil dititipkan, diserahkan oleh Hana ibunya ke rumah Tuhan. Samuel dikhususkan, ya, dipisahkan, ya, diberikan kepada
Tuhan, ada janjinya. Nah, waktu Samuel tinggal di situ, dia tinggal bersama siapa? Imam Eli. Siapa anak Imam Eli? Ofni, Pinehas. Bagaimana kelakuannya? Serem kan? Pendeta lagi ya, kalau kita bilang imam pendeta ya. Wih gila, tidur sama wanita, korban diambil, buat Tuhan diambil dulu sama dia. Sungguh-sungguh mengerikan. Sama ada di situ. Samuel hidup dalam keputusan Tuhan. Amin. Walaupun dia serumah gitu dengan Imam Eli dan anak-anak Imam Eli, tapi Samuel yang memang diserahkan oleh orang tuanya untuk Tuhan, dia hidup dalam keputusan. Walaupun saudara hidup di dunia yang rusak, dunia yang jahat, apakah saudara yang jahat? Dunia yang tidak kudus, apakah saudara menjadi tidak kudus? Kita yang harus pisahkan, amin. Kita harus, Tuhan sudah selamatkan saya harus memisahkan diri saya. Bukan kita nggak bergaul, tapi kalau ada hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, jangan kita nggak enak sama dia dulu. Setiap kawan dia buat melakukan hal yang tidak berkenan Tuhan, kita ikutan. Jangan. Mohon maaf, saya tidak bisa lagi berbohong. Nah, kan saudara, bagus saudara orang so suci lu, pilih apa? Kita harus tunjukkan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita memang memegang kebenaran ini nggak gampang. Banyak orang mengejek ya saudara. Oleh sebab itu, walaupun dunia ini rusak, tapi anak Tuhan tetap hidup kudus. Amin. Kita tetap mengejar kekudusan supaya apa? Kita tetap melihat Allah, melihat pertolongan Allah, kuasa Allah, penyertaan Allah, hukum-hukumnya Allah, firman Allah yang ada dalam kehidupan kita. Ikan di laut asin, lautnya ikan yang tidak asin kecuali diasinkan. Begitu juga anak Tuhan, amin. Kita tidak menjadi ikut-ikutan dunia ini. Yang aneh, firman Tuhan bilang kalau garam itu kan asin, tapi kalau garam itu jadi tawar dengan apakah dia diasinkan? Coba ibu-ibu, garam di rumah bisa tiba-tiba berubah asin nggak? Berubah menjadi tawar kan? Enggak kan? Tetap asin kan? Tapi kalau garam itu tercemar oleh larutan tertentu, air dan sebagainya, itu lama-lama dia menjadi endapan dan jadi tawar. Tapi kalau dia nggak diapa-apain, ya garam tetap asin. Orang nggak mungkin dia tiba-tiba menjadi tawar, karena dia tercemar. Ada larutan atau cairan lain yang kena kepada garam itu. Nah, begitu juga hidup kita. Kalau kita tercemar dengan dunia ini, dengan segala dosa dunia ini, keinginan-keinginan daging kita dan sebagainya, itu yang membuat kita garam itu tidak lagi jadi asin, melainkan tawar. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, kita mau hidup dalam kekudusan Tuhan. Lanjut. Nah, firman Tuhan ingatkan kepada kita. Ya, ini bagian-bagian yang terakhir dalam firman Tuhan. Kalau kita harus hidup kudus, dan Tuhan ingatkan kita dengan rendah hati. Kita mau menyadari kalau hari-hari ini kita mungkin enggak mengejar kekudusan, kita kurang mengejar kekudusan. Mari kita mau bertobat, saudara. Nah, ada kisah si bungsu yang kisah yang hilang ya, si bungsu yang dapat warisan. Nah, saudara, dari ayat ini kita lihat coba ya, momen-momen waktu dia sadar. Dia kan kerja di peternakan babi ya, dan dia harus sampai hidup susah makan makanan babi. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang rupahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Yang kedua, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Yang ketiga, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang rupahan Bapak. Apa yang kita dapat? Saya mau ajak saudara untuk kita menjaga kekudusan. Mungkin kita beberapa hal kita udah nggak menjaga kekudusan. Tuhan mau hari ini kita bertobat. Tuhan mau kita menyadari, sadar, ini penting. Sadar dulu saudara.
Apa yang kita lakukan kalau nggak sadar seperti yang tadi saya bilang, ya, dia tetap ke gereja tiap minggu, dia tetap pelayanan tiap minggu, tapi mohon maaf ada kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai firman Tuhan, dan dia tetap merasa saya baik-baik aja, nggak ada kesadaran. Ditegur malah marahan dia. Nah, hari ini biar Roh Kudus yang tegur kita. Sadar, si bungsu itu sadar. Dia sadar bahwa di rumah bapak gue kayak gini. Ada kesadaran yang Roh Kudus tegur dalam kehidupan kita. Hal apa yang saya masih gak lulus. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Tuhan sedang menegur secara pribadi hari ini. Oh iya, aku masih suka ini Tuhan, aku ini Tuhan, aku masih, kenapa aku masih lakukan ini? Sadar, saudara, ya sadar akan kekeliruan dosa, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu kesadaran untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kita tidak menyadari itu, dan waktu Tuhan datang, Tuhan bilang, aku tidak kenal. Sekalipun dia hamba Tuhan pun, Tuhan bilang dia nggak kenal. Sadar Tuhan, mari kita sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Jangan kita, Tuhan, aku tahu yang mujizat Tuhan, kenapa aku belum ditolong Tuhan. Hari ini Tuhan sadar untuk kita periksa hati kita. Kenapa Daud orang yang berkenan di hati Tuhan? Karena Daud itu suka minta Tuhan koreksi hidupnya. Selidikilah akan aku ya Allah, apakah jalanku serong, periksa hati dan batinku. Apa saudara dalam doa begitu? Atau seperti doa orang Farisi kan, angkat ke atas kan, kalau menuju kain bertobat kan, untuk nggak berani ke atas tuh. Tapi orang Farisi, aku sudah pelayanan hari ini, aku sudah kasih kolektor sebesar-besarnya. Dia merasa benar. Nah ini sadar itu harus kita mengerti. Tuhan mungkin ada hal, saya percaya Tuhan bisa berbicara Roh Kudus. Dia ingatkan kita sekecil apapun. Mungkin ada kata-kata kita yang suka nggak baik, mungkin ada pikiran kita, perbuatan sekecil apapun yang masih salah di hadapan Tuhan. Sadar, ya. Lalu kita yang kedua tadi berbalik. Si bungsu itu ketika dia sadar, akan di rumah bapak nih, tapi dia nggak berhenti di situ. Dia bangkit kan tadi, pergi ke rumah bapaknya. Kita perlu action. Jangan sadar dong, ya aku sadar ya aku salah, tapi nggak ada pertobatan. Dia bangkit, dia balik kan, bertobat itu berbalik. Kalau tadi jalan ke sini, dia sekarang balik lagi kepada Tuhan. Jangan lakukan lagi. Bahkan dia, ya, di dalam cerita selanjutnya, si bungsu itu bilang apa? Dia ngaku sama bapaknya kan, aku orang berdosa. Kita harus mengakui, ini salah Tuhan, aku minta ampun selama ini, aku pikir ini benar, gitu kan. Bertobat, bangkit bertobat, supaya kita sungguh-sungguh hidup kudus. Dan yang terakhir, hidup menurut kehendak, ya, Tuhan dengan kesungguhan. Ini dalam iman Kristiani kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, mana yang lebih sering kita doakan atau kita inginkan? Kewajiban atau hak? Kayaknya hak ya. Tuhan berkati saya kan udah ke gereja hari ini, ke pelayanan, boleh dong kasihlah rezeki gitu kan. Kewajibannya. Nah, si bungsu ini ketika dia bertobat, dia udah nggak bilang lagi hak dia, betul? Bapak, aku nggak mau lagi jadi anak. Dia merasa nggak layak. Dia mau jadi apa? Upahan. Seorang upahan itu artinya dia udah meninggalkan haknya. Dia tahu diri. Sudah ada banyak orang Kristen, saya pakai istilah saya ya, udah nggak tahu diri, nggak tahu malu. Kenapa? Kita udah ditebuskan oleh darah Yesus. Setelah kita ditebus darah Yesus, kita berbuat dosa lagi. Itu namanya kurang ajar, nggak tahu diri.
Kalau ada saudara pernah nolong orang nih, saudara pernah nolong orang dari kecil atau dari muda, orang itu saudara tolong, tapi dia berhasil, habis itu dia menjahati saudara. Itu orang nggak tahu diri, betul? Nggak tahu malu. Itulah kita. Kerap kali kita seperti itu. Tuhan sudah mati di kayu salib, bukan dengan barang yang fana dia tebus kita, tapi dengan darah yang mahal. Tapi kita masih berbuat dosa semaunya. Nggak ada kesal bersalah lagi, nggak ada kesadaran. Itu kita sadar, bertobat, berbalik ya, dan kita mau melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan kehendak itu, jangan kita lebih banyak menuntut hak Tuhan. Tolong saya berkata, coba apa yang saya boleh kerjakan buat Tuhan. Mau kita koreksi kehidupan kita dalam Tuhan. Saudara mau melihat Allah? Kejar kekudusan. Hiduplah kudus. Sementara dunia merasa mengatakan sok suci kamu, sok kudus kamu. Zaman sekarang udah gak berlaku itu. No, buat kita anak Tuhan, firman Tuhan tetap sama dahulu, sekarang sampai selamanya. Kalau Tuhan bilang kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Mari musik.